Baik, kita akan masuk ke bagian pertanyaan nomor 1. Pada gambar A diperlihatkan dua gaya horizontal yang bekerja pada sebuah balok K yang bergerak ke kanan di atas permukaan yang licin tanpa gesekan. Karena dia bergerak kanan di atas permukaan licin tanpa gesekan, maka kita bisa bayangkan dia sedang bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan. Lalu gambar B menunjukkan 3 plot dari energi kinetik balok K sebagai fungsi waktu dari P. Plot mana yang menunjukkan 3 situasi berikut? A, F1 sama dengan F2, B, F1 lebih besar dibanding F2, C, F1 lebih kecil dibanding F2. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pada kondisi A, ketika F1 sama dengan F2, maka resultan gaya yang bekerja pada balok itu akan sama dengan 0. Sehingga ini artinya percepatan yang dialami oleh balok saat dua gaya itu bekerja itu juga sama dengan 0. Sehingga ini menyebabkan kelajuan, ya setelah kelajuan akhir itu akan sama dengan nilainya konstan atau sama dengan V0 atau nilai kelajuannya tidak berubah. Yang ini berhubungan dengan energi kinetiknya juga tidak berubah atau konstan. Sehingga untuk kasus yang A itu akan cocok dengan grafik nomor 2. Itu grafik energi kinetik konstan terhadap waktu. Sedangkan yang B, ketika F1 lebih besar dibanding F2, maka resultan gayanya itu arahnya adalah ke kiri. Ya, Anda bisa lihat karena F1 arahnya ke kiri, F2 arah ke kanan. F1 lebih besar dibanding F2, artinya resultan gaya arahnya ke kiri, sehingga percepatannya pun arahnya ke kiri, ya, ke kiri, dan dia pasti akan bertolak belakang dengan kecepatan awal. Ya, jadi saya gambar di sini untuk kasus yang B, ya arah percepatannya ke sini. Ya, karena dia percepatannya berlawanan dengan arah V0, artinya kemudian dia akan membuat V0 itu lama-kelamaan berkurang nilainya, ya artinya V itu kemudian akan lebih kecil dibanding V0 sampai kemudian V-nya menuju 0. Lalu jika gaya ini terus diberikan kepada balok, maka lama-kelamaan dari 0 berhenti, ya. Jadi kalau Anda bisa lihat dari kronologinya adalah kelajuannya lama-kelamaan berkurang, lalu kemudian suatu berhenti karena gaya ini diberikan terus, maka kemudian kecepatannya akan bergerak ke arah kiri. Jadi dia ke arah kanan, melambat, lalu berhenti, lalu kemudian ke arah kiri. Sehingga Anda bisa lihat energi kinetiknya awalnya cukup tinggi dengan V0, lalu V0-nya turun, artinya energi kinetiknya turun. Setelah turun, kemudian dia mencapai titik di mana energi kinetiknya sama dengan 0, karena kelajuannya sama dengan 0, lalu kemudian dia naik lagi kelajuannya, tapi bergerak ke arah yang berbeda. Sehingga untuk kasus ini, grafik yang pas adalah grafik yang ketiga. Sedangkan untuk yang C, ketika F1 kurang dari F2 atau F2 lebih besar, maka sigma F itu arahnya adalah ke kanan, sehingga A itu arahnya ke kanan juga, ya, atau saya gambarkan di sini yang C itu arah A-nya ke kanan, ya, maka V atau kecepatan akhir itu akan lebih besar dibanding kecepatan awal karena percepatan searah dengan arah gerak atau kecepatan awal, ya, sehingga yang paling cocok itu ya hanya akan bertambah naik terus ya, sehingga yang cocok grafiknya adalah nomor 1, ya. Berikut pembahasan untuk nomor 1.